Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke lab yang sebelumnya tadi di lab switch VLAN trunking. Jadi di sini saya sudah membuat lab switch VLAN trunking, membutuhkan 2 switch dan 8 PC. Dan dimana switch antar switch kita pasang di fast Ethernet 0/5. Oke, pertama yang harus kita config, pertama sama seperti pembuatan VLAN dulu ya. Di sini tadi saya menghubungkan VLAN lab yang sebelumnya yang saya copyin ini yang tadi itu adalah lab sebelumnya karena sudah terpasang VLAN di semua laptop yang terkoneksi oleh switch yang ini. Jadi kita langsung langsung konfigurasi di switch bawah aja ya. Kita step pertama lakukan penambahan VLAN dulu di switch. Selanjutnya jika sudah menambahkan VLAN, lalu kita masukkan VLAN ke dalam PC yang akan kita masukkan VLAN-nya. Di sisi kiri sama menggunakan VLAN 10 dan di sisi kanan menggunakan VLAN 20. Dan networknya juga sama, yang sebelumnya terakhir kita gunakan dengan IP 10.3, lalu di PC yang berbeda switch kita masukkan 10.4 dan yang di bawah 10.5. Sama seperti PC yang berbeda switch kita masukkan VLAN 20.4, 20.3 dan 20.4 dan di sini di bawahnya 20.5 dan tetap terhubung dengan dan tetap gateway-nya menggunakan 20.20.20.1. Oke, kita langsung lab aja ya. Masuk ke interface. Jadi ada cara mudah untuk menambahkan untuk masuk ke dalam interface yang bersamaan menggunakan cara range. Lalu fast Ethernet 0/1 sampai 2 untuk biar memudahkan kita untuk memasukkan VLAN yang untuk memasukkan VLAN ke dalam PC-nya. Kita akses dulu switch modenya, lalu kita masukkan VLAN ke PC. Lanjut untuk PC yang di bagian kanan switch ya, kita masuk ke interface range-nya. Nol 3 sampai 4. Kita aktifkan mode switch-nya. Lalu kita masukkan ke dalam VLAN 20. Oke. Lanjut ya. Setelah itu jika kedua switch telah dipasang interface-nya di dalam interface-nya, maka setelah itu kita tinggal konfigurasi terang pada interface yang terhubung antar switch. Jadi step berikutnya kita tambahkan trunking di antara
dua switch ini. Jadi kita tambahkan di interface 05 di keduanya ya. Kita akses mode akses dulu fitur switchboardnya, lalu kita tambahkan switchboard mode terang untuk menghubungkan antara switch dengan switch yang lainnya agar saling dapat bertukar informasi. Switchboard mode terang. Oke. Lanjut di switch berikutnya, yang satu lagi yang terhubung dengan antar switch dengan switch. Kita enable dulu. Passwordnya tadi yang tadi 456. Masuk ke global config. Masuk ke interface yang mengarah ke antar switch. Akseskan switchboard mode switch, akses switchboard, akses switchboard mode terang. Jadi di sini switch sudah terhubung antar keduanya dan dapat bertukar informasi. Step selanjutnya kita tambahkan dulu IP di dalam PC-nya menggunakan network 10.10.0. Kita tambahkan 10.4 di router nomor 3 dan default gateway-nya sama menggunakan 10.10.10.1. PC yang VLAN 2 sama seperti yang tadi. Oke. Step terakhir kita coba tes ping antar VLAN yang sama, tetapi beda switch. Coba kita ping menuju ke IP address dari PC VLAN 10 PC 2 dengan IP 10.10.3. Jadi di hasil ping ini reply ya bahwa PC 4 ini terhubung dengan PC atas walaupun berbeda switch karena kita sudah memasang fitur trunking tadi untuk menukar informasi antar switch. Oke. Lanjut ya ke lab berikutnya. Saya jelaskan dulu terang alouette. Pada defaultnya di saat kita konfigurasi terang interface antar switch, maka terang tersebut memperbolehkan semua VLAN 1 sampai 1005 untuk melewati terang tersebut. Dan agar pada terang di interface kita hanya membolehkan VLAN tertentu saja, maka kita dapat mengkonfigurasikan terang alouette. Lanjut ya. Coba kita lihat lihat tabel routing, tabel switch yang sudah kita konfigurasikan tadi. Keluar dari mode global. Coba kita masukkan
Coba kita show interface terangnya dengan perintah show interface terang. Nah, dilihat dari tabel interface-nya bahwa switch menerima VLAN mulai dari 1 sampai 1005. Step selanjutnya coba kita konfigurasikan terang alawet ini dengan tujuan agar switch hanya memperbolehkan VLAN 10 sampai 20 saja. Lanjut untuk cara perintahnya untuk terang alawet ini, masuk ke mode global dulu ya, mode config. Dengan cara kita masuk dulu ke interface antar switch. Selanjutnya kita masukkan perintah switch mode switch port terang alawet VLAN 10 sampai 20. Ini dilakukan ke semua VLAN yang akan kita terang alawet. Maka di switch satu lagi kita pasangkan terang alawet juga. Masuk ke interface mengarah ke antar switch. Lalu kita tambahkan terang alawetnya. Support terang alawet VLAN 10 sampai 20. Oke, berikutnya coba jika sudah, kita coba cek apakah switch hanya memperbolehkan VLAN masuk hanya VLAN 10 dan 20 saja. Kita show interface terang. Jadi dia di interface table switch ini bahwa switch telah membatasi ya untuk melebihi dari VLAN 10 sampai 20. Jadi itu aja dari lab ini. Lanjut ke lab berikutnya, terang MLS multilayer switch. Terang MLS kita bahas dulu. MLS atau multilayer switch memiliki sedikit perbedaan di saat kita konfigurasikan terangnya, yang mana kita tidak bisa langsung mengkonfigurasikan terang seperti yang biasanya kita konfigurasi terang di switch. Kita harus mengkonfigurasikan encapsulation terang, kemudian kita baru dapat mengkonfigurasikan terangnya. Kita buat topologi baru ya, menggunakan dua MLS yang saling terhubung. Coba jika kita tidak memasukkan encapsulation, apakah notif dari terang itu berhasil atau tidak? Itu kita langsung klik no, enable, masuk ke mode config, masuk ke interface. Coba kita langsung tambahkan terang ke antar switch MLS.
dari notif ini comment reject and interface whose trunk encryption is auto cannot be configured to trunk mode. Nah, dijelaskan bahwa trunk tidak bisa dipasang karena tidak terencapsulation. Lanjut, kita membuat encapsulation untuk bisa mengaktifkan trunk di MLS. Dengan cara kita masuk ke interface-nya dulu yang mengarah ke MLS yang lain. Masuk interface flash ethernet 0/1, switch port mode trunk encapsulation. Switch port trunk encapsulation.ig. Selanjutnya kita coba apakah trunk berhasil ditambahkan atau tidak. Switch port mode trunk. Nah, dari ini kita sudah berhasil mengaktifkan trunk antara switch MLS dengan switch MLS lain. Lanjut ya, untuk menambahkan ke switch MLS yang satu lagi, kita enable dulu, masuk ke mode config, mode global to config, masuk ke interface-nya dulu yang mengarah ke switch ports mode switch port trunk encapsulation.ig. Lanjut untuk menambahkan switch port mode trunk-nya. Lanjut, setelah itu kita coba lihat apakah sudah terbuat interface trunk-nya. Kalau di mode global berarti kita harus menambahkan dulu untuk melihat routing table, melihat table dari trunk dulu. Do show int trunk, bahwa terlihat bahwa interface dari MLS yang samping kanan flash ethernet 01 mode on itu sudah terenkapsulasi dan status trunking. Jadi kita sudah berhasil mengaktifkan mengaktifkan trunking di MLS. Jadi berbeda ya antara switch biasa dengan MLS. Jadi di MLS itu kita butuh encapsulation lagi untuk bisa mengaktifkan trunk modenya. Oke. Lanjut ya ke bab berikutnya, itu ada interVLAN. Di lab sebelumnya itu VLAN tidak dapat saling terhubung ya. Jika kita ping antar VLAN yang berbeda itu timeout. Nah, di bab kali ini kita akan bahas interVLAN trunk routing, mengonfigurasikan agar suatu VLAN dapat saling terhubung dengan VLAN yang berbeda. Dimana kita akan mengkonfigurasikannya dengan menggunakan router sebagai penghubung antar VLAN yang berbeda.
Di sini di lab intervilan routing itu ada router ya, dan switch yang terhubung dengan switch, dan kita kasih contoh 2 PC yang dimana yang PC kiri VLAN 10 dan di kanan VLAN 20, yang mana nanti goals dari lab ini kita akan VLAN akan terhubung antar keduanya, walaupun berbeda VLAN mereka akan tetap terhubung. Step pertama yaitu kita buat dulu ya satu router, kita tambahkan router dengan 2811 dan switch biasa, dan 2 PC yang berbeda VLAN. Lanjut, step pertama kita bedakan dulu ya, agar lebih mudah dilihat. Kita berikan VLAN 10 dengan network 10.10.10.0 aja. Yang kedua, yang di VLAN 20 kita tambahkan networknya 20.20.20.0 sama seperti lab sebelumnya agar lebih mudah dipahami. Lanjut ya. Step pertama itu kita buat VLAN dulu di kedua PC ini. Pertama buat VLAN 10 sampai VLAN 10 dan 20. Tambahkan VLAN tersebut di dalam interface-nya masing-masing. Switchport mode. Kita akses dulu, kita aktifkan fitur switchport-nya dulu ya. Lalu kita masukkan VLAN yang berbeda di kedua PC. Yang di kiri menggunakan VLAN 10 dan di kanan menggunakan VLAN 20. Lanjut ke interface PC kanan. Di PC 2 interface menggunakan Fast Ethernet 2, kita bisa lihat di bawah router ini bahwa dia terhubung di Fast Ethernet 0/2. Kita aktifkan switchport, mode switchport, lalu kita masukkan VLAN 20 ke dalam interface. Oke. Next, berikutnya kita bahas lagi. Lanjut, untuk membuat interVLAN dalam router, kita butuh juga terang dari switch menuju router. Jadi di interface yang mengarah ke router kita tambahkan juga ya trunking juga, sama seperti switch antar switch, agar mereka bisa menukar informasi atau terhubung. Lanjut, untuk membuat trunking di switch, masuk dulu ke interface yang mengarah ke router 0/3 switchport mode trunk.
Lanjut ya. Pasang IP yang nantinya untuk gateway antar VLAN 10 dan VLAN 20 dengan cara kita tambahkan sub interface-nya. Jadi dengan komen interface fast ethernet 0/0.10 dan kita masukkan juga encapsulation-nya. Dan yang terakhir kita masukkan IP address ke dalam sub interface-nya. Itu IP tersebut adalah gateway. Jadi yang akan kita masukkan adalah gateway dari PC nanti. Kita masuk ke router, masuk ke global config. Nah, jadi jika di router berbeda ya, kita harus mengaktifkan interface-nya dulu. Nah, cara mengaktifkan interface kita masukkan perintah no shutdown. No shutdown. Nah, kita bisa lihat ya bahwa interface yang tadinya merah menjadi aktif berwarna hijau. Lanjut ya untuk membuat sub interface. Yang pertama kita masuk ke interface fast ethernet 0/0. 0/0 kita masukkan karena yang mengarah ke sub interface itu adalah 0/0. Lanjut untuk ke saya kurang komen interface fast 0/0.10. Nah, ini adalah komen dari sub interface untuk menambahkan beberapa perintah. Lanjut untuk menambahkan encapsulation-nya. .id 10 karena VLAN-nya 10. Lanjut kita tambahkan gateway PC untuk bisa terhubung antara VLAN 10 dengan VLAN 20. IP address titik 1 255.255.255.0. Lanjut ya. Kita lanjut untuk menambahkan sub interface untuk VLAN 20. Interface benar 0/0.20. Tambahkan encapsulation-nya dengan VLAN 20 dan tambahkan IP gateway dari laptop atau PC di VLAN 20. IP address 1.1.255.255.255 ini adalah subnet dari IP 20.1. Lanjut, jika sudah, maka kita tambahkan dulu ya IP address di kedua laptop ini dengan network yang harus sama VLAN 10 menggunakan network 10.10.0. Maka kita tambahkan 2 untuk IP address di laptop ini dengan gateway 10.10.1 karena kita sudah menambahkan gateway tadi di dalam router agar terbaca.
Lanjut di PC2 yaitu VLAN 20 kita tambahkan network 20.0 dan default gateway-nya 20.1 yang sudah kita tambahkan di sub interface di router tadi. Lanjut, dan pengetesannya kita coba tes antar PC yang berbeda VLAN. Lanjut, langsung aja ya, kita coba tes ping antar PC yang berbeda VLAN, apakah terhubung apa tidak. Ping 10.20.20.2. Nah, di hasil ping ke PC2 atau yang berbeda VLAN itu terhubung. Kita sudah berhasil menghubungkan antar berbeda VLAN dengan cara menggunakan fitur sub interface tadi di dalam yang ditanamkan di router. Lanjut ya, kita lanjut ke lab berikutnya yaitu switch virtual interface. Nah, di lab switch virtual interface ini sama aja ya tujuannya, sama lab berikutnya yaitu interVLAN, menghubungkan antara VLAN yang berbeda tapi menggunakan perangkat MLS atau multi-layer switch. Karena kenapa kita tidak menambahkan satu router lagi, karena di MLS ini sudah terdapat fitur layer 3 yaitu routing. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menambahkan router di lab ini. Step pertama ya, kita tambahkan VLAN terlebih dahulu sesuai PC VLAN masing-masing. Kita buat contoh 4 PC ini dan 1 MLS. Sama seperti lab sebelumnya, kita buat VLAN PC 10 menjadi VLAN 10 dan di PC kanan dari MLS dijadikan VLAN 20 dengan IP yang sama seperti biasa, yaitu VLAN 10 menggunakan IP 10.0, network 10.0, dan VLAN 20 menggunakan network 20.20.20.0. dengan /24 dengan netmax-nya /24 di masing-masing PC. Lanjut, kita tambahkan dulu ya VLAN di interface PC yang terhubung dengan MLS.
enable, kita masuk ke mode global, config. Kita menggunakan fitur rest agar mempermudah dalam konfigurasi 0/1 sampai 2. Kita aktifkan switch portnya. Maaf, saya lupa untuk menambahkan VLAN di dalam switchnya. Kita tambahkan dulu ya VLAN 10 dan VLAN 20. Lanjut masuk ke dalam interface di PC VLAN 10. Kita akses switch portnya. Lanjut untuk memasukkan VLAN ke dalam interface. Lanjut untuk menambahkan interface di PC samping kanan. Menggunakan VLAN 20 ya. Lanjut ya. Tahap berikutnya, jadi setelah kita menambahkan menambahkan VLAN dan menanamkan di interface-nya, jadi kita belum bisa menghubungkan VLAN 10 ke VLAN 20 atau belum bisa terkoneksi antara VLAN 10 ke 20. Maka kita harus tambahkan SVI. Konfigurasi dari SVI masuk ke switch MLS, interface VLAN 10. Ini untuk VLAN yang mengarah ke VLAN 10. Kita masukkan IP address-nya. Nah, IP address ini akan menjadi gateway di PC, di masing-masing PC dari VLAN 10. 1 dengan netmask/24 atau 255.255.0. Lanjut kita tambahkan interface VLAN untuk VLAN 20. IP address 20.20.20.1. Ini akan menjadi gateway untuk PC-nya. Oke, lanjut. Setelah itu coba kita berikan IP address. Setelah kita memasukkan IP address pada masing-masing klien dengan gateway, kita coba tambahkan dulu ya IP address di masing-masing laptop sesuai dengan network dari VLAN. Kita tambahkan 10.10.3 untuk di PC
VLAN 10 kiri bawah. Gateway-nya 10.10.1. Lanjut di PC VLAN 20 ya, kita tambahkan IP address sesuai network dari VLAN, yaitu 20.20.0. Di laptop atas kita tambahkan IP 20.20.2 dengan subnet masknya 255.0.0.0 dan default gateway-nya harus menggunakan 20.20.1. Oke, lanjut. Setelah kita menambahkan IP di PC dan menambahkan gateway-nya, setelah itu coba ya kita langsung tes ping aja antara VLAN 10 ke VLAN 20. Apakah SVI yang kita buat tadi sudah berhasil atau tidak? Nah, dari hasil ping antar VLAN belum bisa. Mengapa itu terjadi? Karena dari switch MLS kita belum mengaktifkan IP routing yang bertujuan untuk MLS dapat mengaktifkan fitur routingnya. Jadi sebelum kita mengaktifkan, belum menambahkan IP routing, maka di MLS belum bisa mengaktifkan, belum ada fitur routingnya. Jadi dia masih di layer 2, Kita harus mengaktifkan IP routing supaya dia bisa menjadi layer 3 juga gitu. Kita menambahkan IP routing di global config. Setelah itu kita coba lagi apakah VLAN 10 dan VLAN 20 berhasil terhubung atau tidak. Nah, dari hasil tes ping itu reply ya, karena kita sudah mengaktifkan IP routing tadi. Jadi di lab kali ini, di lab SVI, kita telah berhasil ya, untuk menghubungkan antar VLAN dengan VLAN yang berbeda dengan menggunakan perangkat MLS. Lanjut ya ke lab berikutnya, itu ada DHCP VLAN. Kita baca dulu. DHCP berguna untuk memberikan IP secara otomatis. Kita akan memberikan IP otomatis ke PC-PC atau klien kita agar klien tidak perlu menambahkan IP address statik lagi atau manual. Maka dengan DHCP router akan memberikan IP secara otomatis ke setiap klien
menurut VLAN dengan IP yang berbeda per VLAN-nya. Nah, jadi di lab kali ini kita membuat contoh dengan menambahkan satu router dan satu switch dan 2 PC saja ya, atau boleh ditambahkan menjadi 4 switch atau 5 switch, boleh, terserah. Kita membuat contoh hanya 2 PC aja ya supaya nggak ribet. Kita akan memulai konfigurasi dengan VLAN terlebih dahulu ya. Kita tambahkan VLAN di antar PC, kita tambahkan interface-nya, dan lanjut untuk menambahkan konfigurasi di interface yang mengarah ke router, yaitu menambahkan fitur terang. Kita mulai dulu untuk menambahkan interface. Untuk menambahkan VLAN, jadi step pertama kita biasa untuk menambahkan VLAN untuk di interface PC-nya. Kita menggunakan VLAN 10 dan 20 saja ya, agar lebih mudah. Lanjut untuk seperti biasa di bagian kiri switch kita tambahkan VLAN 10 dan di kanan dari switch kita tambahkan VLAN 20 dengan network yang berbeda ya kali ini. Coba kita menggunakan IP 192.168.10 di VLAN 10 dan VLAN 20 kita gunakan IP, maksudnya network 192.168.2.0 dengan subnet mask sama aja /24 agar lebih mudah. Oke, seperti biasa kita masuk ke mode global config dulu. Kita tambahkan VLAN 10 dan VLAN 20 di dalam switch. Selanjutnya kita masukkan VLAN untuk interface yang mengarah. Saya salah menambahkan ya.
Lanjut aja, kita langsung buat VLAN dulu. Lanjut kita masukkan VLAN 10 dan 20 ke dalam interface PC masing-masing yang akan kita tambahkan ke dalam VLAN. Masuk ke interface PC kanan untuk menambahkan VLAN dan menghidupkan fitur switch port. Switch pada akses. Port. Jika susah untuk menulis switch port langsung, kita bisa ketik MO lalu kita tap, maka model langsung kata model langsung dapat. Selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan fitur trunking yang mengarah ke router. Kita masuk dulu ke dalam interface yang mengarah ke router. Kita tambahkan trunk di interface yang mengarah ke router. Support mode trunk. Lanjut ya, untuk kita mulai langsung konfigurasi DHCP VLAN-nya ya di dalam router agar PC dan klien dapat saling terhubung walau berbeda VLAN. Dan kita juga tambahkan mode interVLAN agar PC VLAN 10 dan VLAN 20 dapat terhubung. Kita masuk ke router. Sebelum itu kita aktifkan dulu ya fitur interface di router dengan perintah no shutdown supaya fitur interface di router terhubung atau aktif. Lanjut kita konfigurasi interVLAN. Kita masuk ke sub interface dulu 0.0.10. Lalu encapsulation jangan lupa, dan VLAN-nya 10. Lanjut masukkan IP address yang akan menjadi gateway di PC masing-masing VLAN. Lanjut untuk menambahkan sub interface untuk VLAN 20. Maaf.
Lanjut untuk menambah encapsulation-nya dan menambah IP address untuk gateway PC. Jika sudah, lanjut ya ke step berikutnya. Konfigurasikan DHCP per VLAN. Step pertama itu kita masuk ke IP DHCP pool VLAN sesuai dengan VLAN dan ditambahkan network untuk IP network untuk IP di masing-masing PC. Selanjutnya default route atau gateway dari sub interface-nya, dan yang terakhir kita tambahkan DNS Google atau DNS server, yaitu 8.8.8.8. Oke, kita langsung config IP DHCP pool VLAN. Nah, IP DHCP pool ini bebas ya, tapi kita samakan saja namanya menjadi VLAN 10. Lanjut untuk menambahkan networknya. Di VLAN 10 kali ini kita menggunakan network 192.168.1.0. Jangan lupa untuk subnet mesh-nya juga dimasukkan. Lanjut ya untuk menambahkan default route atau gateway dari sub interface tadi, yaitu 192.168.1.1. Maaf, nggak menggunakan saat menambahkan default route, tidak menambahkan subnet mask-nya. Lanjut menambahkan DNS server 8.8.8.8. Kita gunakan DNS server Google. Lanjut, maaf tadi ada keliruan untuk menambahkan gateway dari sub interface, maka kita hapus langsung dengan cara masuk ke dalam sub interface-nya lagi. Keluar dulu dari config DHCP pool-nya, masuk ke sub interface 0.10. Kita cara menghapus konfigurasi IP address hanya masukkan perintah no, lalu masukkan IP address yang akan kita hapus. Tadi saya masukkan IP address 192, masukkan 10.10.1, dan kita akan menggantinya menjadi 192.168.1.0 atau 192.168.1.1 untuk gateway-nya. Kita tambahkan IP address gateway untuk PC di sub interface. Lanjut keluar di sub interface sub interface VLAN 20 ya.
kita hapus address yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu kita tambahkan IP address yang benar sesuai IP address VLAN masing-masing VLAN. 2.1. Lanjut ya. Lanjut tadi untuk menambahkan IP DHCP pool untuk VLAN 20. Kita tambahkan IP DHCP pool untuk VLAN 20. VLAN 20 kita namakan saja VLAN 20, nggak apa-apa. Dengan default root 192.168.2.1 dan networknya 192.168.2.0. Jangan lupa untuk menambahkan subnet masknya 255.255.0. Oke. Jangan lupa, dan yang terakhir kita jangan lupa tambahkan DNS server untuk IP DHCP poolnya. Keluar, kita bahas lagi untuk step berikutnya. Setelah itu coba kita melihat IP DHCP yang telah kita buat di router tadi dengan merubah dari yang statik menjadi dinamik. Kita masuk ke dalam masing-masing PC. Apakah DHCP sukses? Nah, jadi dari hasil pertukaran DHCP maka IP address sudah langsung otomatis pertama ya menjadi 192.168.1.2 untuk IP address di PC-nya, dan default gateway-nya benar yang kita telah tambahkan di sub interface tadi yaitu 192.168.1.1. Coba kita lihat lagi ke dalam PC 2 yang berVLAN 20. Coba kita bedakan. Nah, yang diketahui bahwa PC dari VLAN 20 sudah dapat IP address karena kita sudah setting DHCP VLAN di dalam router. Oke. Lanjutnya kita coba cek router dulu dan untuk show IP DHCP binding ya. Apakah DHCP sudah router verifikasi klien mendapatkan IP secara DHCP dari router tadi. Kita masuk ke privilege mode, show DHCP binding. Show DHCP binding. Maaf. Show IP DHCP binding, maaf. Show IP DHCP binding. Nah, diketahui dari hasil pengecekan ini bahwa 192.168.1.2 itu sudah terkoneksi untuk VLAN 10 dengan MAC address ini, dan di PC 2 yang kita tambahkan DHCP VLAN itu juga sudah terdaftar ya di binding dan dengan hardware ini. Berarti kita sudah bisa menyelesaikan app DHCP VLAN ini. Coba kita tes untuk apakah
PC di VC VLAN 10 dapat terhubung ke VLAN 20 karena konfigurasi tadi kita sudah menambahkan inter VLAN. Apakah terhubung atau tidak? Hasilnya maaf, menggunakan saya salah masukkan IP address 192.168.2.2. Dari hasil ping bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 juga saling terhubung dan bisa saling bertukar informasi juga. Oke. Lanjut ya ke lab berikutnya. Lanjut. Kering. Lanjutin langsung. Oke, kita lanjut ke lab berikutnya, yaitu DHCP MLS. Jadi di lab kali ini sama saja seperti DHCP yang di atas, tapi lab kali ini kita menggunakan DHCP dengan perangkat MLS. Karena diketahui untuk DHCP di konfigurasi DHCP ini dapat juga digunakan pada MLS karena perangkat MLS ini berjalan pada multilayer 2 dan 3 yang ia switch yang dapat menjalankan fungsi routing juga. Yang mana MLS ini juga memiliki fitur routing yang telah kita ketahui. Gitu ya. Sama topologinya hanya satu MLS saja tanpa ada router dan dikonekkan dengan 4 PC yang saling berbeda VLAN. Dan PC di hasil goals dari labbing kali ini sama seperti sebelumnya akan mendapatkan IP DHCP tanpa membuat statik manual. Pertama kita konfigurasikan VLAN-nya dulu ya untuk beberapa VLAN yang terhubung dengan MLS. Maaf.
di PC kiri dari MLS kita jadikan VLAN 20, dan di sebelah kanan dari MLS kita jadikan menjadi VLAN 20 dengan ber-IP yaitu 11.11.11.0. Jangan lupa tambahkan subnetnya. Dengan IP VLAN 40 menggunakan network 12.12.0 dan /24 atau subnet mask 255.255.255.0. Lanjut ya, step pertama untuk mengaktifkan DHCP MLS ini kita konfigurasikan VLAN dulu, dilanjutkan menambahkan SVI atau Switch Virtual Interface agar di kedua VLAN ini akan bisa terhubung antar VLAN yang berbeda. Kita menggunakan fitur range saja biar memudahkan untuk mengkonfigurasi. Switchport mode akses. Maaf, kita tambahkan dulu ya VLAN di MLS. Lanjut untuk masuk ke dalam interface. Jika sulit untuk mengetiknya ulang, kita bisa menggunakan icon atas ya yang ada di keyboard untuk memudahkan kita untuk kembali ke perintah sebelumnya. Ya, kita akseskan dulu fitur switch-nya. Lanjut untuk menambahkan VLAN sesuai masing-masing VLAN. Dan di Fast Ethernet 1 sampai 2 ini yaitu kita menambahkan VLAN 20. Dilanjutkan untuk menambahkan VLAN untuk VLAN 40 ya. Kita menggunakan fitur range agar memudahkan dalam pengonfigurasi ya. Kita aktifkan mode switch port, lalu kita tambahkan VLAN, yaitu VLAN 40. Dari notif ini bahwa belum ada VLAN 40 ya, maaf saya salah menambahkan VLAN di MLS tadi. VLAN 40. Masuk lagi ke dalam interface untuk PC VLAN 40. Jika sudah menambahkan VLAN di masing-masing PC interface, lanjut mengonfigurasikan SVI atau Switch Virtual Interface dengan maksud agar klien yang berbeda pada sebuah VLAN dapat saling terhubung dengan VLAN yang lainnya.
Dan jangan lupa ya untuk di konfigurasi SVI ini jangan lupa untuk mengaktifkan IP routing di MLS. Jika tidak, maka apa yang kita tambahkan mode SVI itu tidak akan berguna atau sama aja nggak aktif gitu. Interface VLAN 10. Maaf, kita menggunakan interface VLAN 20 ya. Untuk di PC kiri MLS. Lanjut ya, interface 20, masukkan IP address, tambahkan IP address untuk menambahkan gateway PC yang akan kita tambahkan menggunakan IP 111.11.11.0 untuk network di VLAN 20 dan VLAN 40 menggunakan network 12.12.0/24. Jangan lupa untuk menambahkan subnet masknya. Maaf, salah. Harusnya menambahkan IP address dengan gateway 11.11.11.1. Kita hapus dulu. Kita tambahkan 11.11. IP address 11.11.11.11.1. Maaf, saya kelebihan oktet. Lanjut untuk penambahan SVI di VLAN 40. Interface VLAN 40, IP address 12.12.12 kosong. Satu 55. Dan jangan lupa untuk menambahkan subnet masknya ya. Nah, jika sudah menambahkan IP address untuk interface VLAN-nya, maka jangan lupa kita aktifkan IP routing-nya ya, biar MLS bisa mengaktifkan fitur routingnya, IP routing. Oke. Maaf, saya ke kamar mandi sebentar.
Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Setelah kita menambahkan SVI, di step berikutnya kita mengonfigurasikan DHCP server pada MLS. Jadi konfigurasinya sama aja ya, seperti kita menambahkan konfigurasi DHCP pool di router. Untuk menambahkannya, tambah IP DHCP pool. Yang kedua, dan menambahkan network untuk VLAN-nya. Yang berikutnya ada default route. Yang terakhir DNS server 8.8.8. Oke, kita tambahkan ya. Maaf. IP DHCP pool, VLAN DHCP pool, nama DHCP poolnya terserah. Lanjut untuk penambahan networknya. Network dari VLAN 20 yaitu 11.11.11.0. Jangan lupa subnet masknya ya. Default route-nya adalah IP dari gateway PC-nya, yaitu 11.11.11.1. Maaf, jika di default route kita tidak menggunakan subnet mask, tidak menambahkan subnet masknya, hanya di networknya saja. Yang terakhir ada DNS server, kita tambahkan DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Selanjutnya kita tambahkan IP DHCP pool untuk VLAN 40. Maaf, kita tambahkan network ya, yaitu 12.12.12.0. Jangan lupa untuk menambahkan subnet masknya. Default router dari VLAN 40 yaitu 12.12.12.1. Enter. Lanjut untuk menambahkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, jika sudah, maka dengan ini kita sudah selesai mengaktifkan DHCP server di MLS-nya. Lalu kita coba di PC-PC kita untuk mencoba untuk mengaktifkan IP DHCP dengan cara mengubah dari statik menjadi DHCP. Apakah berhasil atau tidak? Nah, jadi berhasil ya. VLAN 20 telah mendapatkan IP DHCP yang kita telah tambahkan di MLS. Lanjut ke PC2 dari VLAN 20, apakah sama bisa mendapatkan IP DHCP juga? Di PC2 dari VLAN 20 juga sudah aktif lah ya, sudah bisa mendapatkan IP DHCP secara otomatis. Lanjut di VLAN 40, kita coba jadi fitur DHCP. Nah, dari ini IP address di VLAN IP address di PC VLAN 40 sudah mendapatkan ya, otomatis.
Lanjut, apakah berhasil juga untuk VLAN 20? Nah, berhasil juga ya. Step selanjutnya coba kita ping antar PC yang berbeda VLAN, apakah terhubung, apakah bisa reply apa timeout. Tapi antar PC yang berlawanan VLAN, apakah mendapat 12 titik ping 12 titik 2. Dari hasil ping PC di VLAN 20 yang mengarah ke IP address VLAN 40 bahwa PC telah bisa terhubung atau bisa menukar data-data. Jadi VLAN 40 dan 20 sudah berhasil terhubung walau berbeda VLAN. Lanjut ya. Lanjut ke bab berikutnya, yaitu enable SSH dan telnet. Oke, langsung aja ya, saya jelaskan dulu enable SSH dan telnet ini. Telnet dan SSH adalah sebuah protokol yang kita gunakan untuk melakukan remote access pada sebuah perangkat atau PC kita. Jadi kita akan meremote switch ini dari PC kita. Jadi kita bisa mengkonfigurasikan langsung lewat PC, tidak menggunakan switch. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada switch agar switch dapat di remote melalui SSH ataupun telnet. Pengaktifan telnet kita harus konfigurasikan IP pada switchnya terlebih dahulu ya. Nah, tetapi kita kan nggak bisa menambahkan IP address di dalam switch. Maka karena itu kita memberikan IP-nya pada VLAN di switch, yaitu VLAN 1 atau default. Lanjut ya, kita tambahkan dulu PC dan switch. Ya udah, maka perintahnya itu yang pertama untuk menambahkan IP di interface VLAN, yaitu masuk ke interface VLAN 1, langsung tambahkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Untuk mengaktifkan interface VLAN-nya, lalu kita tambahkan aja IP pada interface VLAN, yaitu 192.168.1.1. Masuk ke mode global interface, global config, masuk ke interface VLAN 1. Jangan lupa untuk di no shutdown untuk mengaktifkannya. Selanjutnya beri IP address. Nah, di IP address di interface VLAN 1 ini bakal menjadi gateway dari IP PC kita nanti.
Jangan lupa untuk menambahkan subnet-nya. Oke. Dan jangan lupa ya untuk menambahkan IP address-nya terlebih dahulu di PC. Kita tambahkan IP address 192.168.1.2 dan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lanjut ya, step berikutnya kita setelah kita menambahkan IP, coba kita tes dulu dari switch kita menuju ke IP, menuju ke PC apakah terhubung, reply atau timeout. Ping 192.168.1.1. Dari hasil tes bahwa kita sudah berhasil ya menghubungkan antar switch dengan PC. Lanjut ke step berikutnya yaitu kita langsung mengonfigurasikan telnet pada switch dengan membuat user telnetnya dulu dengan menambahkan username dan passwordnya. Lanjut untuk menambahkan LAN FTY. Nah, LAN FTY ini merupakan jumlah user yang dapat login bersamaan untuk mengakses switch tersebut, dan login lokal digunakan agar user yang telah kita buat tadi diterapkan di LAN FTY. Jadi LAN FTY ini untuk merupakan memberikan jumlah user yang login bersamaan. Coba kita tambahkan dulu username dari switch kita. Tambahkan Isan. Passwordnya 123. LAN FT kita samakan saja yang di modul yaitu 03. Jangan lupa untuk menambahkan perintah login lokal. Oke, lanjut. Nah, jika sudah kita tambahkan username dan password dan LAN FTI-nya, coba kita langsung telnet di PC. Apakah switch sudah bisa di remote di PC yang terhubung? Dengan perintah telnet, masukkan IP address interface VLAN yang ada di switch tadi, yaitu 192.168.1.1. Username-nya password 123. Oke. Bahwa di sini switch sudah bisa terhubung, bahwa switch bisa mengaktifkan telnet dan PC sudah bisa meremote switch yang terhubung langsung. Lanjut ke step berikutnya. Kita coba lihat bahwa kita sudah dapat internet switch. Coba kita enable masuk ke dalam mode privilege atau global config, apakah bisa? Nah, dari hasil keterangan ini switch belum ada password yang disetting. Mengapa itu? Karena password yang kita tambahkan tadi belum transkripsi ya. Jadi kita harus mengenablekan secretnya dulu untuk bisa masuk ke dalam mode privilege ataupun mode global config untuk di remote switchnya. Kita
masuk dulu ke switch yang akan di remote, masuk ke global config, masukkan perintah enable secret, misalkan 456 atau 678. Oke. Setelah itu coba kita tes lagi ya, enable. Nah, setelah kita enable, dari switch akan meminta secret kita tadi. Kita masukkan secret yang kita tambahkan tadi. Nah, jadi kita sudah berhasil ya masuk ke mode global config untuk di remote melalui PC ini. Lanjut ke step berikutnya ya. Jadi kita lanjut ke untuk mengaktifkan mode SSH di laptop, di switch maksudnya. Tapi pada dasarnya itu di lapangan telnet sudah jarang dipakai. Hal ini dikarenakan telnet tidak melakukan enkripsi terhadap paket yang dilewatkannya, sehingga paket kurang aman dan sangat mudah diketahui oleh para orang yang kurang bertanggung jawab. Maka dengan itu kita dapat melakukan remote akses melalui SSH. Nah, untuk topologi pada SSH itu sama aja ya, menggunakan topologi pada telnet, tapi hanya merubah service telnet menjadi SSH saja. Yang pertama itu masukkan username untuk switchnya. Yang kedua kita buat domain untuk switch. Dilanjutkan untuk menambahkan crypto key generation RSA. Dengan itu kita dapat mencoba meremote switch dengan SSH. Dilihat dari tabel atas, maka switch sudah bisa akses melalui SSH. Coba kita buat ya konfigurasinya. Jadi kita membuat ulang topologi, tidak menggunakan topologi telnet. Lanjut, yang pertama kita buat username dulu di switch kita. Username Ihsan, dengan password boleh terserah 1 2 3. Dilanjut untuk membuat IP domain name ya. Misalkan saja kita ikutin di buku IP domain name mk.com. Selanjutnya kita tambahkan crypto key generate-nya. Crypto key generate RSA. Nah, dari motif ini please define a hostname other than switch. Jadi kita membuat hostname-nya dulu ya.
hostname, switch, config create to, generate RSA. Nah, bahwa choose the size of the key modules in the range of 360 to 2048 for your generate purpose case. Choose key modules greater than 512 may take a few minutes. Itu kita langsung enter aja ya. Nah, dengan itu coba kita dapat mencoba meremote switch dengan SSH. Jadi kita masuk ke dalam PC. Coba kita meremote dengan fitur SSH ini. Min 1 SSH min 1 192.168.1.1. Maaf, kita belum menambahkan interface VLAN-nya. Kita tambahkan dulu interface VLAN-nya. VLAN 1. Jangan lupa untuk di shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Lalu tambahkan IP address-nya 92.168.1.1. Jangan lupa untuk menambahkan subnet mask-nya. Lanjut untuk menambahkan IP address gateway dan gateway-nya di PC. Kita jadikan laptop ini menambahkan IP address-nya menjadi 192.168.1.2 dan default gateway-nya sama seperti IP address yang kita tambahkan di interVLAN 1 tadi di switch, yaitu 192.168.1.1. Lanjut, selanjutnya ya, jika sudah, langsung ya apakah bisa atau tidak. Sorry. Hostname IP address 192.168.1.1. Username-nya Iksan. Kita connect. Password-nya yaitu password dari secret tadi. Password dari yang kita tambahkan setelah username 123. Coba. Mungkin saya lupa passwordnya ya. Jadi mungkin kita lewatkan untuk SSH ini. Tapi dari hasil konfigurasi tadi kita sudah berhasil meremote SSH. Lanjut ke lab berikutnya ya, yaitu Spanning Tree Protocol atau STP. Jadi di Spanning Tree Protocol ini saya akan menjelaskannya di kelanjutan dari recordan kali ini. Saya cukup pamit untuk record pertama ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.